ketika kita mengatakan ini sebuah kesaksian, saya sedang bersaksi, yang pertama-tama menjadi prioritas dan utama bukan tentang apa yang saya perbuat, apa yang saya kerjakan dalam hidup saya, apa yang sudah saya perjuangkan dengan luar biasa, tetapi apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya sampai saat ini. Sehingga kesaksian kita adalah kesaksian tentang Allah yang berkarya dalam perjalanan hidup kita. Dan yang kedua, kesaksian itu membawa saya dan yang mendengarkan kesaksian untuk semakin mengagumi Allah. Bukan sebaliknya, supaya kesaksian itu mengagumi diri saya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, apa yang menjadi kesaksian semakin membawa orang dekat dengan Allah dan mengalami keselamatan Allah. Bukan sebaliknya, bergantung pada yang memberi kesaksian. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita bersama hidup dalam semangat kesaksian ini sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita bersyukur atas kesempatan penuh rahmat merayakan Ekaristi. Dan bacaan hari ini mengajak kita untuk mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan, mendengarkan amanat Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara dan saudari terkasih, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini, marilah kita terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau telah menjanjikan Roh Kudus kepada kami. Bukalah hati kami untuk menantikan kehadiran Roh-Mu dengan penuh sukacita, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptaannya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, haleluya. Kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Suster, Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Satu fenomena yang terjadi dalam pengalaman keseharian hidup kita adalah ketika dalam kesempatan pendalaman iman atau doa bersama, lantas kita diminta untuk silahkan yang mau untuk sharing, saya beri kesempatan, lantas semua terdiam senyap. Sampai ada yang menunjuk, "Ayo Pak, Bu, Suster." Atau sebaliknya, dalam peristiwa yang lain, ketika diberi kesempatan, silakan yang mau memberi kesaksian untuk boleh maju ke depan dan membagikannya. Ada yang maju, bahkan tidak hanya cukup 10-15, hingga tidak terasa kesaksiannya begitu panjang sampai 1 jam waktu hanya untuk kesaksian yang dikatakannya. Saudara dan saudari terkasih, ilustrasi kecil ini menunjukkan sebenarnya apa yang diharapkan, apa yang menjadi inti, apa yang menjadi hal penting dalam sebuah kesaksian, terlebih kesaksian iman. Kalaulah Injil hari ini membawa kita pada nasihat amanat pesan Yesus sebelum naik ke surga kepada para muridnya, kita dapat bertanya apakah yang diamanatkan Yesus ini sungguh terjadi dalam diri para murid dalam perjalanan selanjutnya setelah Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Kamu akan dikucilkan, bahkan
kamu akan dibunuh demi namaku. Kamu akan dianiaya, namun ingatlah, sebelum terjadi padamu, sudah terjadi padaku. Memang dalam Injil tidak diceritakan apa yang terjadi dalam diri para murid, tetapi amanat pesan Yesus untuk senantiasa tahan teguh dalam kesaksian tertulis dan tertuang dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, disitulah kita akan sungguh-sungguh melihat para murid yang bersaksi tentang Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Maka saudara dan saudari terkasih, apa yang kiranya dapat menjadi pesan dan bekal rohani untuk hidup kita sepanjang hari ini dari firman Tuhan, sabda Tuhan yang kita renungkan. Kita bersama-sama dapat setidaknya memiliki dasar dan pedoman kesaksian yang benar dan tepat itu seharusnya bagaimana, baiknya seperti apa. Maka ketika kita mengatakan ini sebuah kesaksian, saya sedang bersaksi, yang pertama-tama menjadi prioritas dan utama bukan tentang apa yang saya perbuat, apa yang saya kerjakan dalam hidup saya, apa yang sudah saya perjuangkan dengan luar biasa, tetapi apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya sampai saat ini. Sehingga kesaksian kita adalah kesaksian tentang Allah yang berkarya dalam perjalanan hidup kita. Dan yang kedua, kesaksian itu membawa saya dan yang mendengarkan kesaksian untuk semakin mengagumi Allah. Bukan sebaliknya, supaya kesaksian itu mengagumi diri saya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, apa yang menjadi kesaksian semakin membawa orang dekat dengan Allah dan mengalami keselamatan Allah. Bukan sebaliknya, bergantung pada yang memberi kesaksian. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita bersama hidup dalam semangat kesaksian ini sepanjang hari ini. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Salam damai bagimu sekalian, haleluya." Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami rayakan dan kami terima ini. Semoga kami Kau kuduskan, sehingga persekutuan kami dengan Putra-Mu memperteguh usaha kami dalam membangun kerajaan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada